Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Haji eksternal dan internal. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah yang dari kelas 12 Peksos 4. Jadi saya di sini akan menayangkan video saya mengenai uji kompetensi keahlian vokasi penyandang disabilitas tunanetra, yang dimana ada 4 penayangan. Yang pertama yaitu menjalin relasi, yang kedua ada mempelajari tongkat, dan yang ketiga mempelajari cara penggunaan braille, dan yang keempat ada guiding block. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Terima kasih Kakak sudah mau datang ke ruangan konseling ini. Jadi saya di sini Siti Maimunah yang sebagai asisten pekerja sosial. Ya, sebelum kita memulai itu, ada pun di sini tujuan untuk konseling kita ini adalah agar Kakak mau menceritakan segala masalah-masalah Kakak yang ada pada diri Kakak. Apapun itu silakan Kakak sharing ke saya. Jadi di sini itu ada kontrak Kak, untuk sebagai perjanjian atau rahasia Kakak itu akan saya jaga semaksimal saya mungkin. Jadi apakah Kakak bersedia atau setuju? Saya bersedia. Jadi Kak, di sini sudah ada surat untuk kontrak perjanjiannya. Sebaiknya nama Kakak itu siapa ya? Ada di Sukarno. Ya. Tempat dan tanggal lahir Kakak itu di mana dan berapa? Tanggal 18 bulan 5 tahun 2020. Kakak lahir di mana ya? Saya lahir di Medan. Pendidikan terakhir Kakak itu apa? Pendidikan terakhir saya SMK. Jadi di sini dengan orang tua, di situ Kakak bisa menyebutkan namanya ataupun menyebutkan nama inisialnya aja, tidak masalah. Inisial aja ya Pak. Ya kan Kakak? Nama ibu saya inisial DS dan ayah saya SI. Alamat Kakak itu di mana ya Kak tinggal? Di Jalan Pelangi 5, Pasar Kuala Kak, nomor 108. Sebentar ya Kak, saya akan tulis nama saya dulu di sini. Jadi Kak, di sini kan ada untuk tanda tangan Kakak. Kakak bisa tanda tangan sendiri atau perlu saya bantu? Boleh dibantu ke arah yang sebelah mana Kak? Dari kami. Maka Kak, ini pulpen di sini. Jadi ini kan kita kan sudah setuju ya Kak, sudah tanda tangani kontrak juga kan Kak. Jadi kita langsung saja ya Kak untuk mulai bertanya-tanya dan sharing cerita-cerita gitu ya Kak. Jadi Kak, di sini saya menanya, apakah Kakak masih bekerja, dan jika masih bekerja, pekerjaan apa yang Kakak lakukan saat ini? Saat ini saya udah nggak bekerja lagi Pak, tapi sebelum saya ini saya bekerja. Bekerja apa? Kok lama sebenarnya saya tahu? Saya dulu bekerja di pabrik roti Pak. Golongan darah Kakak itu apa Kak? Golongan darah saya Kalau berat badan Kakak dan tinggi badan Kakak berapa ya? berat badan saya 42, tinggi saya 157 gram. Kakak anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Apakah Kakak memiliki hobi saat ini atau sebelum mengalami penghambat pada penglihatan Kakak saat ini? Kalau saat ini saya lagi nggak ada hobi sih, tapi sebelum saya ini saya lebih paling baca buku, nonton film. Sekarang karena lagi ada penghambat ini, jadinya nggak bisa ya Kak. Nggak apa-apa Kak, tetap semangat ya Kak. Apakah Kakak memiliki gitu penyakit dari keturunan atau segala apa gitu yang namanya penyakit? Saya nggak ada penyakit turunan jadi Berarti nggak ada ya Kak, bagus sih Kak.
Baik Kak, Kakak apakah masih mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana perasaan Kakak saat pertama kali mengalami pengambilan pada penglihatan Kakak saat ini? Ya, saya merasa sedih Pak, karena kan biasanya saya pernah semua saya lihat, saya bisa melihat itu, bisa lihat orang tua, bisa lihat pemandangan, tapi sekarang saya cuma bisa melihat ke belakang. Hmm, jadi di situ Kakak harus bersabar ya Kak. Apapun yang terjadi Kakak syukuri. Yang penting Kakak sehat, masih sehat-sehat, masih ada punya keluarga itu yang baik sama Kakak. Terus juga masih ada orang-orang yang dalam panti ini yang selalu menemani Kakak. Ya, Kak? Ya, Pak. Jadi Kak, dari sini saya mau nanya, bagaimana ya Kak hubungan Kakak dengan keluarga atau teman-teman, saudara Kakak, atau dengan sahabat-sahabat Kakak yang dulunya? Apakah masih berteman dengan baik atau ada konflik atau apa lagi? Kalau sama keluarga saya, kami baik saja. Dan saya juga selalu bikin saya supaya jadi yang terbaik biar kedepannya saya juga terbiasa sama kondisi saya kayak gini. Kalau untuk teman-teman saya sih, kayaknya mereka alami. Nggak pernah begitu sama. Itu kalau boleh saya tahu nggak pernah jumpa lagi itu semenjak Kakak mengalami penglihatan gini atau sebelumnya? Nah, sebetulnya sih pengalaman saya itu pas baru-baru ini jadi aku belum tahu. Belum sadar berarti beda ya Kak. Tapi sampai sekarang apakah masih baik-baik saja dengan teman-teman Kakak itu? Sudah nggak pernah kontak lagi Kak. Hilang komunikasi benar-benar semenjak saat penglihatan Kakak ini hilang, apakah Kakak masih percaya dengan kuasa Allah itu masih ada jalannya dengan yang baik kepada Kakak? Masih percaya Kak. Bagus berarti Kakak yang masih percaya. Ya Kak. Kakak nggak pernah lupa untuk sholat juga kan Kak, masih ingat kan? Ya saya itu juga masih sholat Kak. Kalau kerjaan kan aku banyak malam. Bagus sekali gitu Kak. Yang penting Kakak tidak lupa masih ada Allah yang selalu untuk masih jalan yang terbaik untuk Kakak. Jadi Kakak banyak-banyak bersabar untuk syukurin aja apa yang ada ini. Sudah berapa lama ya Kak Kakak mengalami pengambilan pada penglihatan Kakak ini? Kurang lebih udah 3 bulan Kak. Sudah ada berarti sudah 3 bulan ya Kak. Kalau saya boleh tahu itu Kak, itu karena faktor apa ya Kak penyebabnya makanya penglihatan Kakak itu bisa hilang? Karena saya kena penyakit glaukoma. Jadi saya menanya Kak, bagaimana perasaan Kakak saat pertama kali Kakak mengalami pengambat pada penglihatan Kakak itu, bagaimana perasaan Kakak? Saya merasa hancur kalau saya udah pernah putus asa Kak, tapi karena orang tua saya selalu bikin saya dan saya harus menerima. Gitu ya Kak. Ini yang lain, ini Kakak kita jangan putus asa aja lah Kak. Kan masih ada orang tua Kakak, ini orang-orang panti yang baik sama Kakak. Terus juga Kakak masih punya Allah yang bisa bantu jalan Kakak dengan baik lagi. Terus juga orang tua Kakak kan sayang sama Kakak gitu kan Kak. Jadi Kakak jangan sampai pernah putus asa Kak. Jalanin aja dulu sebaik mungkin ini. Nikmatin aja ini. Nikmatin aja apa adanya. Terima aja apa adanya Kak. Karena kan di setiap manusia kan tidak ada yang sempurna. Pasti setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan ya Kak. Jadi Kakak banyak-banyak bersabar ya Kak. Di sini masih banyak yang baik. Tapi dalam panti ini, apakah Kakak sudah bisa untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan sendiri tanpa bantuan ibu panti atau teman-teman Kakak di sini? Saya kalau di sini masih dibantuin Kak, dan masih dibantuin. Saya itu kurang bisa pakai tongkatnya Kak. Apalagi saya pernah disuruh untuk membaca pakai alat yang pernah saya pegang pas saya doang. Oh, buku braille itu ya Kak? Nah iya Kak. Oh, gitu ya Kak. Berarti masih dibantu oleh ibu panti di sini ya Kak? Ya, masih dibantu.
Jadi kak, dekat saya ini kan dekat konseling ini saya bisa untuk mengajari kakak dengan menggunakan tongkat dan buku braille supaya kakak lebih tahu gitu. Jadi itu apakah kakak mau gitu untuk saya bimbing untuk memakai tongkat dan memahami buku braille? Ya kak, saya mau kak. Kakak mau, iya. Ini kan kakak kan mau. Jadi kapan gitu ya Kak, kira-kira ada waktu luang kakak untuk belajar? Awalnya kita belajar tongkat dulu. Kapan itu kalau bisa ada waktu kakak? Kalau untuk belajar tongkat ini besok lah bisa. Oh besok. Saya Kak, saya akan itu. Kira-kira jam berapa ya Kak? Bisa kakak, sebisa kakak ada waktu luang kakak. Kalau besok sih saya bisa agak siang, agak jam 12, jam 12 ya. Itu kakak mau belajar di daerah kampus ini atau mau di luar gitu kak? Di mana enaknya ya kak? Kalau bisa di luar yang lebih enak, bisa di luar saja. Berarti di mana senyamannya aja gitu ya kak? Ya. Jadi kalau untuk belajar buku braille itu, kapan waktu kakak bisa? Kalau untuk braille itu bisa nggak? Bisa, berarti basicnya berarti ya kak? Ya. Nah, kalau itu kita tentunya di jam berapa Kak untuk belajar buku braille? Mungkin agak pagi aja Kak, jam 10. Berarti pagi ya Kak. Itu Kakak mau belajar buku braille ini itu mau di dalam konseling ini atau di dalam panti atau Kakak mau di luar gitu sekalian kena angin atau apa gitu? Senyaman Kakak aja lah gimana Kakak jawab? Kalau kita itu mungkin di ruangan film aja, di dalam ruangan berarti ya Pak ya. Oke Kak, jadi besok kita akan berjumpa lagi ya Kak untuk mempelajari tongkat. Besok kakak saya bimbing untuk bagaimana cara memakai tongkat gitu. Kita janji jam 12 ya Kak. Berarti kita di tempat luar aja berarti ya Kak, ya, supaya lebih nyaman. Untuk belajar buku braille-nya itu kita di hari besoknya ya Kak, berarti di hari Rabu ya Kak, kan untuk belajar tongkat kan hari Selasa. Jadi untuk belajar buku braille-nya berarti di hari Rabu ya Kak, jam 10 kita di dalam ruangan ya Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak karena udah berbagi cerita, walaupun itu berat bagi kakaknya, tapi bagi saya itu sangat hebat sih Kak. Hebat sekali. Kakak nggak putus asa aja itu udah luar biasa. Karena banyak di luar sana yang kakak memiliki kekurangan, kadang ada dia yang udah putus asa gitu. Tapi kakak tidak putus asa karena kakak masih punya keluarga yang baik, terus juga teman-teman yang baik, masih percaya kepada Allah kalau masih ada jalannya ini yang baik untuk kakak ya Kak. Iya, terima kasih Kak. Saya izin untuk pamit gitu Kak, jadi kita sampai jumpa di besok hari lagi ya Kak. Ya Kak, izin salam ya Kak. Kak sehat-sehat ya Kak, jangan pernah putus asa. Kakak udah sekuat ini, udah sejauh ini untuk berjuang hidup ya Kak. Sampai jumpa ketemu kembali, sama-sama. Ini sih Kak, iya Kak. Jadi Kak, saya di sini Siti Maimuna yang kemarin sebagai asisten kerja sosial. Itu saya dibu sampai Kakak, boleh Kak? Gitu aja. Jadi Kak, di sini saya udah bawa tongkatnya. Kita kan mau pelajari tongkat kemarin kan, dia janji kita. Jadi apa bisa kita mulai sekarang aja? Bisa Kak, bisa. Saya bantu. Kakak bisa pegang tangan saya di sini Kak, bisa bantu ya. Kak. Jadi Kak, ini saya memegang tongkat, boleh Kakak berdua. Ini tongkat Kak. Sebelumnya bisa Kakak buka tongkatnya dulu, Kakak pegang seperti ini. Ini salingnya di sini biar rame ya Kak, biar untuk pegangannya nggak ada.
Ini tak bukan. Jadi Kak, di sini saya akan mengajarkan Kakak ada dua teknik. Yang pertama itu dua tekukan yang kanan kiri. Nah, yang kedua itu ada tekukan kanan geser. Kanan kiri. Kanan kiri. Nah, jadi kalau kayak ini tandanya Kakak aman karena tidak ada apa-apa. Ulang yaitu bentuk lalu geser. Ini untuk mencari cara Kakak geser. Kakak ada merasa kayak ada benda itu, nah di situ kadang kita harus hati-hati lebih. Kakak coba. Seperti ini ada benda apa? Coba Kak, coba Kak. Oh, sepertinya ada kursi. Iya, tapi terus sekarang ini ada kursi, jadi Kakak harus berhati-hati jika ada seperti ini ya Kak. Coba lagi Kak. Geser. Seperti ini, ada dinding ya Kak? Iya Kak, betul. Ini ada tembok, jadi kalau misalnya tembok Kakak harus berhati-hati. Gesernya, coba Kakak geser lagi. Apa kalau Kakak tahu? Pintu ya Pak? Iya, pintu. Ini ada pintu besi namanya. Jadi kalau misalnya Kakak masuk, ini udah terbuka. Kakak mau masuk? Iya Kak, di sini ada tindakan lagi. Ini Kakak sudah bisa memakai tongkatnya. Jadi apakah Kakak perlu dibimbing lagi dengan saya atau Kakak sudah bisa buat mandiri memakai tongkat? Sudah bisa saya Kak, sudah bisa. Bisa kita coba sekarang Kak. Nanti saya akan bimbing Kakak di samping Kakak di sini. Ini ada kaca. Yang Kakak lakukan tadi itu sudah lebih bagus walaupun saya baru sebentar untuk mengerti, tapi Kakak udah bisa gitu ya Kak mandiri. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak, Kakak sudah mau dipandu oleh saya dengan mengajari Kakak bagaimana cara menggunakan tongkat. Saya sangat melihat perkembangan Kakak, bagaimana Kakak menggunakan tongkatnya itu Kakak sudah bisa, dan jika pun Kakak mandiri pun Kakak juga saya lihat sudah mulai bisa. Namun jika Kakak ingin melanjutkan tindakan ini, saya sangat siap untuk membantu Kakak dengan menggunakan tongkat. Terima kasih banyak ya Kak. Few moments later. Nah, jadi di sini kita berjumpa lagi Kak dalam ruangan. Kakak masih ingat saya kan? Saya Siti Maimunah sebagai asisten supervisor sosial kemarin. Iya Pak, masih ingat kita. Oke, jadi sesuai perjanjian kita kemarin, Kak, kita kan akan belajar cara membuat buku ini kan Kak di hari pada jam 10 dini hari kan Kak. Ya. Bagaimana kalau kita mulai sekarang aja Kak? Apakah Kakak sudah siap? Siap Kak. Nah, jadi Kak sebelum kita mulai, di sini sudah ada alat yang saya bawa. Ini Kak. Ini itu namanya reglet. Yang dalam reglet ini itu dalam satu kotak ada titiknya 6. Ya, ini sama semua ya Kak. Titiknya 6 semua sama semua. Nah, terus ini ada kayak seperti petunjuk, namanya ini itu stainless. Nah, ini gunanya ini
untuk kakak supaya menulisnya itu nanti di titik-titik mana aja ya kak. Jadi kita mulai saja langsung. Jadi Dimulainya sebelah mana kak? sebelah sini aja. Jadi kak di huruf A itu dia ada satu titik seperti ini ya kak. Oke. Nah di huruf B itu dia dua titik kak, atas ke bawah. Nah di huruf C itu dia ada dua titik juga kak, tapi dia menyamping kanan kiri. Ya. Di huruf D dia ada tiga titik kak, di atas kanan kiri sama di bawah kanannya satu kak. Oke. Di huruf E itu dia dua titik kak, tapi dia menyilang gitu, seperti ini. Ini satu terus di bawahnya. Nah di huruf E itu dia ada tiga titik kak, sama seperti macam huruf D tadi, tetapi dia beda titiknya. Tadi kan di kanan, yang ini titik bawahnya itu ada di kiri, seperti ini ya kak. Seperti itu jadinya kak. Jadi apakah kakak sudah tahu gitu? Tahu kak. Sudah. Tapi kalaupun saya belum bisa, tolong dikasih tahu ya kak. Pasti kak, saya akan bantu kakak. Nah, coba kakak buat sendiri gitu kak. Huruf A tadi ada berapa titik saya bilang? Satu kak. Satu. Oke kak. Di huruf C tadi kak? Di huruf C ada 3 ya kak. 2 ya kak. C tadi 2 dia kak, atas bawah gitu. Nah kalau di huruf G bisa kakak buat? Kalau di huruf G 4 ya kan kak? Iya kak. Oke kak, sepertinya kakak sudah memahami ya kak, walaupun belum sepenuhnya, tapi kakak sudah sebagian tahu gitu. Nah, jadi saya di sini kak ingin mencoba kakak untuk menulis satu kata aja gitu. Apakah kakak bisa? Bisa kak. Coba kakak buat bola. B ya kak. B tadi, ya. O-nya tadi, O-nya kayak apa ya kak? Boleh dikasih? ada 5 titik deh. 3 ke bawah, terus samping 2. Huruf L kak. L ada 3 kak. Ya, 3 ke mana kak? Ke bawah ya kak? Iya kak. Kalau A 1 tadi kan kak? Iya kak, 1. Nah, ini namanya bola kak. Kakak sudah bisa menuliskannya. Boleh saya minta satu kata lagi kak untuk kakak menuliskannya? Boleh kak. Boleh. Silakan coba. Kakak tulis buku. Buku. Oke dulu. B. Ya. U. Terus kak. Ya. Terus ini. Nah, oke, jadi ini kakak sudah bisa gitu kan. Silakan kakak. Kalau kakak membacanya secara langsung. Ini kak, ini hasil tulisan kakak tadi ya kak. Nah, ini apa tadi kak? B. B. Ini U. ini Pak L. L, ini L ya kak. Ini A. Nah, ini yang bola tadi kak yang kakak tulis. Nah, sekarang yang satu kata tadi lagi kak. Tadi kita tulis apa satu lagi kak? Buku ya kak. Nah, ini dia di sini. Ini B Di sini ya kak? kak. Iya, Oh, B. Ini U. Ya kan kak? ya U benar kak. Ini K ya? Iya kak. Ini U. U lagi. Oke, jadi di sini lah kak. Ini B, ini U, ini K, di sini U lagi. Nah, jadi kakak buat ini sudah sangat bagus kak. Walaupun kita baru ya kak, baru latihan ini, tapi kami sudah tahu gitu yang mana kak, di titik berapa A, B, C, D dan seterusnya gitu ya kak. Nah, jadi apakah kakak ingin melanjut belajar ini atau kita akhiri lagi? Diakhiri aja kak. Diakhiri aja. Oke kak, jadi pelajaran kita untuk menggunakan buku braille ini sampai sini saja ya kak. Jadi kita sampai jumpa di esoknya lagi. Kita kan belajar building block ya kak, sesuai kesepakatan kemarin kan kak. Iya kak. Nah, jadi saya di sini kak.
Makasih ya Kak, udah mau datang ke sini Kakak untuk belajar ini ukulele. Nah ini juga sangat penting untuk Kakak, jadi Kakak mengetahui huruf abjad ini ya Kak. Ya. Selamat siang Kak. Siang. Jadi di sini kita berjumpa lagi ya Kak untuk belajar menjemur. Nah jadi di sini saya sudah jadi apakah Kakak sudah bersedia untuk belajar budi pekerti sekarang? Sudah. Jadi ini di sini ada bulat-bulat. Nah ini kita nanya soal teknologi. Terus di sini ada yang lulus angka. Ini ini untuk ini ada yang bulat-bulat. Jadi bisa mengambil makanan atau pilih. Nah ini ada bulat-bulatnya nanti. Jadi Kakak nanti harus berhenti ya. Berhenti tapi kalau kayak dinding dari belakang gitu bisa kan? Kalau harus apa kak? Kita harus berhenti kan? Jadi kan pergi ke kanan terus kiri ke kiri. Mau video kan? Terus lagi atau ke kiri? Ada apa? Iya. Yang kata lakukan itu tadi sudah jauh namanya sudah bisa nanti enggak. Jadi kalau misalnya pun kakak mau yang lagi kakak bisa kita Few moments later. Kameramen asli kayak gini weh. Oh, udah nih gas. Kameramen ada ini. Rekam kemarin kita belum bisa. Behind the scan. Dah.